Nanti setelah itu baru saya mulai belajar di Sumba. Saya belajar di Sumba di bawah beberapa orang asing misionari. Ya, padahal Om di Kupang kota besar, Lah, balik lagi itu, ke itu yang saya pikir Tuhan itu hebat. SD Di Kupang, di SMA, kota. SMP, SMA Kupang. STK, SD, SMA semua di Kupang. Nanti saya kuliah di kampung di Sumba lagi, bukan di Sumba kota. Sumba itu ada Waingapu. Ini sekitar hampir 100 kilo dari Waingapu, di kampung, punya kampung yang tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada motor. Kami sekolah di situ. Wah, kalau raja, saya pernah ingat itu ada raja di Rende, saya dengar itu. Itu bisa puluhan, bisa ratusan sapi dibunuh untuk perayaan kematian itu. Dengan pemahaman dia punya, mereka kan kaya raya itu raja-raja. Jadi tatkala raja itu meninggal, dia kan percayanya itu dia pergi ke satu pulau gitu, atau pulau surga gitu. Jadi dia pergi itu, dia harus pergi bersama binatangnya itu. Semua ini tidak ada yang tidak mau ke surga. Pak Imam juga mau ke surga, saya juga semua mau ke surga. Tapi bagi saya belum ke surga, nikmati dulu hidup surga itu di sini. Oh ya, ya. Nah, bagaimana kita hidup? Kalau pemahaman saya di surga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan cinta kasih. Semua yang buruk-buruk itu tidak ada di sana. Maka sebelum kita ke sana nikmati yang indah-indah itu, ayolah di sini. Nah, makanya saya itu mau ke teman-teman saya, siapa saja, saya harus tunjuk itu sukacita itu, kedamaian itu, kebaikan itu, amal itu. Ini yang harus kita buat. Siap. Bahwa pendidikan kita ini mengarah pada pendidikan logik, akademik. Tidak sentuh pada pendidikan mental dan moral ya. Moral juga ke sana. Otomatis. Ya. Sehingga anak-anak itu bisa saja dia pintar, akademik itu kan hafal-hafal. Tapi nanti di pertandingan akhir, di real life, kalah mereka. Yang berani yang nakal-nakal. Iya. Kenapa? Karena mentalnya berani. Iya. Nanti itu kan aneh. Anaknya juara di kelas, tapi nanti yang menjadi pemimpin itu yang nakal itu. Ya, ini akan saya bertanya nanti. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, itu penting. Itu Kenapa yang kadang kita lihat ya ini kita lihat. Nanti saya kasih tahu. Terus kalau begitu kita harus nakal dulu nih Om. Nah, sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu kan, pertanyaannya kan begitu. Tetapi tanpa sadar dia mendapat pendidikan mental lewat kenakalan itu tanpa masuk di kurikulum. Oke, tanpa sadar. Tanpa sadar. Bagaimana kita buat secara sadar? Nah, mereka dididik mentalnya. Harus dibuat secara sadar. Ada solusinya saya kasih tahu. Siap. Asik ini. Saya justru senang kayak gini, Pak Imam, karena dengan cara-cara gini kita menolong banyak orang. Betul. Banyak orang akan tertolong dengan cara-cara bicara. Amin. Apalagi maaf kata, saya memang di gereja, tapi saya punya talenta tuh lebih banyak di pendidikan. Siap, Om. Jadi betul kita di gereja, tapi gereja ini maaf kata kita sempit. Kita pergi khotbah kalau 20 orang, 50 orang, 100 orang itu, tapi padahalnya orang yang butuh yang begini, bukan saja orang Kristen. Betul. Semua orang butuh ini. Hanya kadang-kadang tuh sempit kita. Makanya kita harus terbuka, Pak Imam. Kita harus terbuka siap. di dalam sharing. Asik ini, saya suka. Ini nanti apa topiknya jangan 1-2 kali kita bikin. Siap. Lebih baik lagi. Terima kasih Om. Terima kasih Om kalau begitu. Saya Pak Imam bukan apa, saya senang ini. Kenapa? Karena selama ini saya butuh, bukan maaf kata ya, butuh yang lebih luas kayak begini. Benar, siap. Kita artinya Pak Iman punya pendengar lain, saya punya ada juga. Tapi semakin banyak kita bagi ini. Siap. Supaya ini ilmu. Siap. Berkat yang Tuhan kasih. Kan itu kita jadi saluran berkat. Iya. Tuhan ciptakan kita ini bukan untuk kita aja, tapi kita juga harus jadi berkat. Berkat bagi semua orang banyak ya. Itu kan ya tugas kita begitu. Betul. Ini makin asik nih Pak Iman. Saya nanti omong nanti kayak saya ingat jadi ini kalau di podcast ada podcast di forumnya podcast yang punya Deddy Kobuser Om. Oke. Jadi ada podcastnya namanya podcast login ya. Login ya.
Jadi ada istilahnya Gus lah atau Habib karena Arab ya turunannya. Ya. Dan ada garis turunannya Habib Jafar. Mungkin pernah dengar. Yang anak muda suka style. Ya, saya pernah dengar dia. Kalau di YouTube-nya namanya YouTube dia sendiri. Habib Jafar itu YouTube-nya sendiri. Judah itu dia dengan siapa cowoknya yang tatoan? Onat dari agama non Muslim. Oh, yang muda dua itu. Gitu udah dengar. Ya, rame mereka asik ngomongnya. Dan mereka santai. Itu senang gitu. Itu membuat orang lebih asik karena seperti real gitu, real life mereka santai. Kayak kita cerita kayak gitu. Saya lihat itu jauh lebih menolong. Kalau terlalu ini ceramah itu biasanya berat orang merasa. Karena kita pakai bahasa-bahasa santai, topik-topik santai. Karena akan ada langsung interaksi. Kalau ceramah kan top down dan yang mendengar kadang-kadang timbul pertanyaan cuman tidak terjawab karena di sini masih ngomong terus nih monoton soalnya. Kalau gini kan kita bisa coba gali dari mewakili para pendengar. Gitu mungkin Om. Mantap. Kita ini sebenarnya sudah mulai Om. Oke. Sekarang sudah mulai ini Om. Wah, sudah sekarang. Oke, lanjut aja. Oke, Mas Imam, saya dengar. Walaupun saya harus say hello dulu nih Om nih sama peserta Victorian. Selamat sampai aduh ini lama nggak ini nih ya. Ketemu lagi Victorian semuanya podcast kali ini saya panggil Om, tapi beliau sebenarnya adalah pendeta. Saya bingung apakah Om pendeta biasanya paling ini kan Bapak Pendeta Johnson dan gitu kan. Saya lebih santai aja. Saya bingung nih Om. Tapi dulu awal terakap sudah panggil Om. Justru Om itu budaya Om itu artinya akrab. Sudah akrab. Persaudaraan, kekeluargaan itu lebih bagus daripada panggil pendeta atau ustadz itu juga baik, tapi menurut saya itu sedikit lebih berwibawa dalam arti spiritual. Iya, betul. Tapi kalau kita secara kekeluargaan tuh jauh lebih akrab. Kita orang Indonesia itu harusnya begitu. Having a family connection. Family connection. Jadi koneksi family itu saya lihat makin kurang dan makin lemah di dunia sekarang. Kenapa? Karena tadi itu kita lihat akibat dengan teknologi, family relationship is breaking down. Dia jadi pecah. Dia jadi runtuh. Yang sebenarnya kita orang Timur, orang Indonesia ini harusnya kuat itu. Makanya tadi kita bicara Om, Tante itu sangat bagus. Jadi anggaplah border batas-batas itu seperti dihancurkan. Lebih dekat, lebih akrab, lebih santai. Nah, itu yang harus kita buat. Saya sebagai orang Indonesia, saya ingin kembangkan ini. Bagaimana kita bisa berdekat, akrab dengan tanpa batas, sehingga luas gitu. Apapun yang kita mau tanyakan, santai-santai aja. Tapi orang pengen tahu, Om Pendeta, kalau tepatnya saya panggil Om Bapak Pendeta. Waduh lengkap semuanya. Tapi Om sendiri sekarang ini dengan memiliki biar dikenal Victorian. Saya udah tahu tapi kan Victorian biar tahu. Om sekarang apa nih Om ya? Pendidikan. Thank you. Terima kasih. Jadi mungkin saya kasih tahu nama saya dulu. Siap. Kan saya sama Pak Imam sudah akrab ya, tapi mungkin karena saya baru pertama di sini, saya kasih kenal dulu nama saya. Biasa di kampung itu dipanggil Johnson. Oke, siap. Johnson itu nama yang diberikan oleh ayah saya, tapi di dalam tulisannya Johnson karena pengaruh bahasa Belanda. Orang Belanda itu J-nya itu jadi Y atau Y. Oh, iya. Seperti orang Belanda itu yang namanya Jan, mereka panggil Jan. Jadi misalnya pemain bola itu William Jan, itu Jan. William Jan. Ya, jadi saya punya nama itu sebenarnya Johnson, tapi karena bahasa Belanda J itu dijadikan Y, dipanggil Y. Jadi ada yang panggil saya Johnson. Kalau saya di Belanda mereka panggil Johnson. Kalau di Inggris mereka panggil Johnson. Dan itu jadi ejaan lama Indonesia dulu kan ya. Ejaan lama J itu Y. Benar. Benar sekali. Tapi kan kita pengaruh dari Belanda ini, kita punya alfabet. Alfabet. Iya benar. Jadi akibatnya nama saya juga jadi dua.
Kadang-kadang orang panggil Johnson, kadang-kadang panggil Johnson. Tapi saya tidak masalah. Jadi tapi di akte kelahiran tulisannya Johnson karena memang ditulisnya pakai Y. Iya. Ya. Tapi sebenarnya bapak saya itu mau kasih nama saya Johnson. Sehingga saya apa aja. Dan kadang-kadang tuh dari mood ya. Iya, iya. Kadang-kadang Johnson tuh seperti halus gitu. Dan saya terima juga. Dan kalau dia panggil saya Johnson, berarti hatinya lagi ya halus. Atau jangan-jangan yang panggil nama Bapak Johnson selain mungkin orang luar negeri, ini Om, orang yang lebih dekat lama dengan Om dulu di sana. Kalau orang baru kenal, ya mungkin manggilnya Om Johnson. Tapi kalau yang sudah lama kenal, jangan-jangan panggilnya Om Yon. bukan. Bukan. Malah. Saya di kampung saya lagi. Di kampung, nanti saya cerita saya masih kecil siap. biar asik ya. Saya justru di kampung saya itu ada nama sweet name. Oh. Jadi nama sweet name saya itu nama kampung nickname. yang sweet manis, nama manis. Nama manis ya, sweet nama rumah gitu. Nama saya dipanggil Paulus. Karena opa saya namanya Paulus. Bapak dari bapak saya namanya Paulus. Sehingga untuk mengingat opa saya, mereka panggil saya Paul. Tapi nama baptis, nama yang resmi itu namanya Johnson Detan. Begitu. Nama sayang ya nama. Nama sayang. Jadi kalau di rumah, kalau dari sekolah tanya, kan di sekolah mereka kenal saya Johnson. Nanti sampai di rumah tanya, Johnson ada? Mereka bilang Johnson yang mana? Nah, nanti baru tanya, Paul. Gitu. Jadi di kampung terkenal nama Paul. Tapi nama kawan-kawan saya di sekolah Johnson. Bukan Johnson. Bukan. Mereka hampir tidak panggil saya Johnson, meskipun ditulis Johnson. Oke. Nah, itu lucu sekali. Padahalnya kalau di Belanda tulisannya itu harus Johnson, bacanya Johnson. Iya. Tapi karena orang tua dulu. Siap. Mereka itu di daerah mana Om? Di Kupang. Jadi saya ini lahir di Kupang, besar di Kupang, SD, SMP, SMA di Kupang. Nanti setelah itu baru saya mulai belajar di Sumba. Saya belajar di Sumba di bawah beberapa orang asing misionari. Padahal Om di Kupang kota besar. Lah, balik lagi itu, itu yang saya pikir Tuhan itu hebat. SD di Kupang, SMA, SMP, SMA Kupang. STK, SD, SMA semua di Kupang. Nanti saya kuliah di kampung di Sumba lagi, bukan di Sumba kota. Sumba itu ada Waingapu. Ini sekitar hampir 100 kilo dari Waingapu, di kampung punya kampung yang tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada motor. Kami sekolah di situ. Dari kota besar langsung ke pelosok daerah. Pelosok daerah, kampung punya kampung. Sumba Barat atau bukan? Sumba Timur. Sumba Namanya Timur. Sekarang Waimarang itu terkenal karena ada waterfall atau ada air terjun di situ. Waterfallnya itu. Yeah. Itu terkenal. Tapi dulu tuh kampung sekali. Dan saya studi di situ selama 3-4 tahun di situ. Di bawah misionari dari Belanda. Nah mereka itu memang misionari langsung dari Belanda. Iya, tahun mereka di situ. Mereka di situ dan saya dibawa ke sana untuk belajar hidup. Anggaplah hidup menderita di situ. Makan susah. Saya kadang-kadang hanya makan jagung saja, tidak ada apa-apa, Pak Imam. Oh ya? Aduh, saya orang Belanda, suster Belanda? Orang Belanda, tapi kami begitulah, kami hidup sederhana sekali. Mohon maaf, itu bangunannya bangunan daerah Sumba atau bangunan yang sudah kayak gereja katedral gitu? Tidak sederhana. Sederhana. Tadi saya bilang sederhana sekali. Motor susah, kami jalan kaki Pak Imam. Saya itu jalan kaki waktu saya studi di sana. Saya jalan kaki dari sekolah kami itu menuju ke Melolo itu sekitar 6-10 kilo. Jalan kaki saja. Pergi pulang. Dari tempat saya ke Melolo untuk belanja. Kan di sana nggak ada toko. Iya. Untuk belanja nih. Kalau sekolah tetap di tempat yang sama. Di situ, di asrama tempat itu. Tapi kalau mau belanja harus ke Melolo namanya. Itu anggaplah bukan kota lah. Ya, anggap seperti tempat pasar begitu. Jalannya sekian kilo. Pergi pulang. Waduh. Iya 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Iya. Pergi pulang. Lihat mobil susah itu di situ. Karena memang di hutan. Tapi sehat-sehat akhirnya Om. Saya waktu itu tidak terlalu sehat. Kan saya kurus. Pak Imam, saya kurus. Saya punya muka tuh saya bisa ingat tuh
saya punya muka tuh turun sekali karena kurus. Karena memang Makan jagung. makan jagung. Kalau dapat telur tuh syukur. Syukur. Karena memang dia diajar begitu. Sederhana sekali. Kurus tapi sehat sebenarnya Om itu. Karena kan no karbo. Ya, Jagung kan. kalau kita omong zaman sekarang, harusnya kita kembali Sehat ke ya? begitu. Karena Iya. makannya, saya makan apa ada sayur bayam dapat, kita tanam sendiri. Betul. Makan dengan bayam. Pokoknya makan sederhana semua. Tapi memang, ya kalau saya bilang sehat, oke lah. Kalau sekarang sehat itu Om. Makanan sehat sekarang ini Om ya. Ya, saya heran, saya kurus, tapi saya itu hampir tidak pernah sakit. Nah itu memang. Ini lucu. Ya. Mungkin juga udaranya bagus sekali. Tengah hutan. Di tengah hutan. Di tengah hutan sekali, sangat di tengah hutan. Ada binatang buasnya Om? Binatang buas palingan ular. Oh. Ular ada di situ, kemudian ya binatang-binatang hutan biasa. Harimau apa sih nggak ada? Nggak ada. Enggak, itu udah takut. Kayak mereka udah nggak berani Om. Tapi ya yang mengerikannya itu tadi itu. Waduh, saya kalau cerita yang sana nanti kurang enak lah, kurang Apa, etis. salah satu mengerikan. Biar ini Victorian tahu sedikit. Ya, masalahnya di sana kan saya orang Kupang. Ah. Kemudian di sana tuh bukan artinya orang-orang asli di sana. Mereka punya budaya kan berbeda dengan budaya saya. Sehingga Maaf saya potong. Itu Ya. masih animisme. oh iya, mereka di sana tuh kepercayaan namanya Marapu. Nah, Apa Marapu itu adalah mereka percaya para ancestors mereka atau nenek-nenek moyang mereka itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Oh. Ya. Jadi bagi saya itu aneh karena saya baru pernah tahu lihat kayak begitu. Bahkan yang lebih mengerikan bagi saya itu 80-an itu Om tahunnya. saya tamat SMA tahun 88. Jadi mulai tahun itu sampai tahun 90-an nanti saya dikirim ke Australia. Nanti saya cerita itu. Iya. Tapi yang saya ngomong itu mengerikan itu di kampung saya atau di kota saya itu Kupang itu saya belum pernah lihat orang dibiarkan bertahun-tahun setelah mati itu baru dikubur. Ada yang sampai 27 tahun. Oh ya? Iya. Berkali di Kalimantan ya? Saya enggak tahu kalau Kalimantan ada itu ya. Di mana ya? Bali ya? Bali apa? Saya belum tahu tapi di Sumba. Dayak ya kayaknya ada. Iya. Di Sumba itu ada. Itu saya lihat. Jadi setelah meninggal mereka simpan mayat itu di tempat khusus itu di dekat rumahnya. Bertahun-tahun. Itu bisa bertahan dari mana? Pakai Nggak air? bertahan. Maaf kata ini kurang enak ya kalau saya cerita. Tapi memang begitu. Hancur. Dia punya mayat itu kan menetes airnya. Netes. Tidak dibungkus. Ada dibungkus juga seperti seperti dari Kain? dari kain sama semacam peti begitu, tapi peti dari pohon. Mohon maaf, mereka lebih dalam ingin tahu. Itu jenazahnya itu kalau di Katolik kan pakai baju jas atau apa ya? Iya. Kristen. Kalau di Muslim dikasih kain kafan. Dibungkus kan. Itu di model apa? Pakai pakaian juga? Atau? Ya saya tidak sempat lihat, tapi saya kira pasti ada pakaiannya. Pakaian Adat biasa kan pakaian mereka adat. punya adat itu kan adat semua itu kan mahal-mahal. Jadi pasti dikasih pakai sarung itu apa gitu. dan apalagi kalau orang-orang yang maaf kata ya mereka kayak raja wah itu luar biasa itu. Oh, yang turunan. Iya, yang turunan itu. Musolaki. Iya, biasanya mereka tunggu tuh kan ada pestanya. Pestanya itu sampai taruhlah bertahun-tahun. Ada yang puluhan tahun, 20. Saya tahu tuh 27 tahun, 30 tahun. Nah, kalau kayak kita 40 hari, 1000 harinya gitu ya. Bukan, ini bicara tentang mayat ini masih belum kubur. Belum kubur ya? Iya. Enggak tadi pestanya? Nah, nanti sudah cukup binatang, baru pesta penguburan. Mohon maaf, sudah cukup apa Om? Sapi-sapi itu untuk dibuat pesta toh, Pak Imam. Kan begitu. Wah, kalau raja saya pernah ingat itu ada raja di Rende, saya dengar itu. Itu bisa puluhan, bisa ratusan sapi dibunuh. Dibunuh untuk perayaan kematian itu. Dengan pemahaman dia punya, mereka kan kaya raya itu raja-raja. Jadi tatkala raja itu meninggal, dia kan percayanya itu dia pergi ke satu pulau gitu atau pulau surga gitu. Jadi dia pergi itu dia harus pergi bersama binatangnya itu. Nah, binatang itu harus dibunuh supaya roh binatang itu ikut. Bagi saya itu surprise lah. Karena memang di daerah kita kan tidak ada begitu. Di Kupang nggak pernah melihat seperti itu. Begitu. Kita paling lama tuh 1 minggu pun susah dapat yang 1 minggu paling banyak. Itu pun juga sudah dikasih
mohon maaf Om, ada es di bawah sama Betul. apa suntik Formalin. formalin Betul. itu kan Om. Biasa 4 hari aja udah susah. Makanya kami itu enggak mau tahan lama, kan kurang enak orang datang terus maaf kata biasa ungkapnya keluar kan. Itu, maaf Om, tadi mau bilang airnya tumpah. Iya. Terus Ya meleleh begitu. Jadi bau dong Om. oh iyalah Pak Imam ini kan Dan mereka biasa aja Om. ya itu budaya, itu dianggap satu hal Waduh, spiritual. matang kan. Untung. Itu Sumpah ini Om. Iya. Kapan-kapan Pak Imam harus ke Nggak sana. mau. harus. Ini Nah, Om, pas- coba ditulis itu. Nanti Mas coba ketik di sana tulis Prananggan. Oh, kubur batu megalitik. Nah, itu batu megalitik itu Pak Imam, itu bisa masyarakat itu bisa ratusan orang angkatnya dari gunung, digali lebih besar dari ini. Bisa mungkin 10 kali besar dari ini, baru mereka potong terus diangkat dari gunung. Nah, itu putih itu Mas. Oh ini. Nah, itu kalau salah-salah angkat jatuh dari atas Wih, tuh, kena itu. banyak yang mati. Gara-gara itu. Ini betul nih, sudah keluar nih di Google nih. Bisa lihat yang di Rende, ketiknya di Rende, Raja Rende itu nanti keluar itu. Itu di suku Sumba Raja Rende. Nanti ditulis lagi Raja Rende. Nah, situ. Nanti kita lihat saja suku Sumba. Itu lihat. Nah, itu yang batu-batu besar itu jangan main-main, tuh kerja keras itu. Itu pekerjaan keras yang di bawah nih itu coba lihat itu. Itu batu itu tuh untuk taruh mayat di situ Om. Itu batu yang digali di dalam tanah. Oh. Baru dipotong. Mas, bayangkan ini dari orang kerja secara dengan tangan semua. Bukan main-main ini. Waduh, ini mereka luar biasa itu. Ditarik juga tuh banyak orang lihat itu. Terus batu itu untuk apa Om? Batu untuk Taruh jenazah. di atas. Nah, di atas saja untuk semacam wibawa mereka itu di sana di atas. Hanya untuk wibawa aja. Astagfirullah. Lihat itu. Lihat. Oh, jangan salah fokus. Lihat cewek di atas kuda dan di lihat itu. Itu. Ini ya. Nah, itu batu-batunya itu batu penuh dengan pekerjaan yang berat itu. Rende itu bukti kejayaan Marapu Sumba benar. Itu. Oh, kuburnya di bawah sini. Kubur di bawah. Jenazahnya di bawah. Benar. Nanti batunya di atas itu kewibawaannya di situ yang mereka bisa dapat batu. Berarti itu bangsawan itu. Berarti yang kalau pakai begitu. Gak mungkin, bukan kalau biasa nggak mungkin. Orang kepala suku atau raja. Nah, itu bagi saya itu surprise. Itu jenazahnya setelah sudah baru jenazah dikuburkan di sini. Iya. Om. Batunya tuh ditunggu, makanya lama tuh gara-gara batu digali, dipotong. Ini bukan potong pakai alat berat. Jadi sampai jenazah bawa nunggu bertahun-tahun dia nunggu batu begitu tuh. Kalau raja mungkin lebih cepat, tapi ya? kan dia punya kekayaan toh. Tapi kalau orang-orang biasanya lama. Udah dibiarkan aja begitu ya. Biarkan aja begitu. Nah, itu bagi saya itu surprise, kaget waktu saya di sana. Ya, itulah pengalaman. Ini saya baru dengar malah. Ternyata saya pikir di Kalimantan apa di mana, ternyata di dekat-dekat kita sendiri Om. Di kita di NTT, di Sumba. Oh. Dan hampir semua Sumba saya kira kayak begitu. Tapi yang saya tahu ini di Sumba Timur pada umumnya. Setiap raja itu berwibawa sekali mereka itu. Jadi kalau ada waktu ada penguburan kerajaan begitu. Bahkan dulu di satu raja lagi namanya Raja Pau. Bisa tulis saja di situ Mas. Raja Pau dekat Rende juga. Itu saya pernah dengar. Nenek saya umbu. Oh iya, itu umbu itu artinya orang yang dihormati sebenarnya. Itu dianggap darah raja. Nah, kalau di Raja Pau saya pernah dengar itu. Vio. Ya. Vio, umbu Vio di Vio kan. Kalau kita panggil Vio kan, Om. Oke. Vio Sumba. Kalau kita istilah di sana Vio, orang Vio. Orang kalau nggak salah Vio benar atau istilah Ende aja mungkin. Ende. Kalau Sumba tuh umbu sama rambu. Enggak, mah kampungnya kampung Vio nih. Orang istilah panggilan kita orang Sumba itu orang Vio panggilan. Oke. Nah, kalau nggak salah ya. Om. Itu. Nah, Raja Pau itu waktu rajanya meninggal, Pau Sumba Timur. Itu bahkan saya dengar itu dia punya hamba saja bisa mati ikut. Siap untuk meninggal bersama ikut. dengan rajanya, dengan kepercayaan dia harus ikut raja itu. Yep. Sementara yang di Prailiu itu juga bisa diketik lagi di Raja Prailiu Sumba Timur di kota itu waktu dia mau hambanya mau mati. Prailiu. Ya, Prailiu Sumba Timur. Itu waktu rajanya mau meninggal kan sudah lebih modern. Ya. Jadi tidak boleh orang meninggal ikut kan. Tapi saya dengar cerita tuh
karena dia begitu setia, jaga dia supaya jangan mati ikut raja, tiba-tiba dia gantung diri. Aduh. Coba tulis itu. Ada apa namanya? Dia punya hamba, budak yang ikut meninggal dengan Raja Praliu Sumba Timur meninggal dan budaknya bunuh diri ikut meninggal. Ikut meninggal. Budaknya gantung diri. Budak ikut meninggal. Bukan foto ya, lebih ke berita ya. Di berita ya, semua di berita. Budak atau hamba, di sana istilahnya hamba. Oh, di sana hamba. Pak Imam, saya ini juga belum saya baca-baca di Alkitab, di beberapa tulisan omong hamba itu kan ada di dulu-dulu. Hamba Tuhan. Ya. Tidak hamba orang kan dulu-dulu kan ada hamba. Iya. Dulu hamba yang benar-benar hamba itu. Iya. Zaman Romawi itu kan ada hamba. Iya. Di Kupang kan tidak ada itu hamba-hamba lagi. Saya temukan di Sumba itu ada, dan itu hamba real, bukan hamba yang memang dia jadi hamba betul-betul. Dia siap melayani raja, bukan saja raja. Misalnya Pak Imam ini orang kebangsawan, punya hamba sendiri. Ada. Dan hamba itu rela untuk ikut, rela untuk dengar, dan pikul apa semua. Ya, setia. Setia sekali. Ho'o kalau di Ende. Ada juga di Ende ya? Namanya Ho'o. Dan itu hamba betul ya? Iya. Wah, berarti Ende sama Sumba ada dekat. Saya itu surprise. Ada. Saya kaget karena di Kupang kita Duduknya harus di bawah, nggak boleh duduk di atas. benar. Nggak boleh duduk. Nggak boleh. Saya Kita lagi surprise. duduk di atas, dia harus duduk di bawah. Oh begitu. Begitu. Wah, ini berarti Pak Iko harus cerita. Nanti aja. Tapi tidak separah yang sedramatis yang saya dapat cerita di Sumba ini. Yang batu apa semuanya? Iya, dramatis. Dan sama yang sampai mau pingin ikut mati, bahwa pingin sampai nangis sedih ya oke, tapi Ada juga. ikut mati enggak, karena kan untungnya kan mungkin karena masih ada agama ya. Karena di sana kan masih agama cukup tidak animisme tapi Iya. punya agama. Iya. Jadi masih bisa dipahami secara agama gitu. Iya. Ya berarti ini ya, Pak Imam lebih tahu saya. Saya kaget karena kita di Kupang sudah tidak ada itu lagi. Iya. Ya, Kupang kota besar. Iya. Nggak ada Hamba-hamba sistem itu. kerajaan-kerajaan Nggak gitu, nggak ada. ada kota besar. Jadi ya itu surprise bagi saya. Anyway, jadi saya di sana tuh 4 tahun di Sumba Timur. Kemudian dari Sumba Timur saya dikirim ke Australia. Oh. Berarti Australia. 4 tahun itu kuliah Om, S1. Kuliah S1. S1 apa Om ambil? Teologi. 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 Oh. Jadi saya belajar dari para misionari ini. Sampai sekarang masih ada Om? Masih ada. Masih ada itu tempat itu, tapi sudah lebih modern Pasti. dari saya dulu. Tapi saya lebih sulit waktu itu karena sekarang sudah ada mobil, Yes. motor. Tahun ke sana. 80-an Om Iya. dulu Om. 80-an. Terus kemudian Om pindah ke Australia. Saya ke Australia. Nah, di Australia itu saya di training untuk memahami budaya Australia. Pak Imam bayangkan saya dari Kupang, saya pergi ke kampung 4 tahun yang di Sumba itu, terus saya ke Australia yang budayanya luar biasa beda. Saya kaget pertama itu ke Australia, cara mereka ke WC. WC kita kan beda sama WC mereka. Jadi saya WC-nya kita, maaf kata ya, kita tidak pakai itu toilet paper. Di sini mungkin sekarang sudah ada di Indonesia sudah ada. Tapi bagi kami yang dari Kupang saja, kita WC cucinya maaf kata bersihkan pakai air. Ya. Itu budaya Indonesia. Di barat cari Nggak air ada. tidak ada. Bapak bayangkan saja. Tisu. Kita di WC di mana Tisu. air? Mereka bersihkannya pakai tisu. Nah, ini namanya shock culture. Shock culture. Ya. Iya, kita kaget. Nah, jadi Di saya Jepang masih ada air Om. pakai air ya. Enak dong. Dia ada izin Om, ada semprotan malah pilihan mau semprot yang gini, ada yang mau semprotan yang fokus. Ya ada. Iya. Iya benar. Nah, Jepang sudah canggih semuanya. Toilet coba cari toilet Jepang. Tapi bersyukur bagi kita dari Indonesia ke Jepang. Iya. Cari air dapat. Tapi kalau Yang ke di luar tempat negeri. di luar yang Eropa, Australia, Amerika, Aduh mama saya. mereka tidak punya air. Memang budayanya tidak ada air. Nah, Pak Imam bayangkan kalau tidak pernah diajar model begitu. Itu di Australia Om. Di Australia pertama kali saya Australia di Perth, Port. Australia Barat. Australia Barat. Port. Ya, itu pengalaman Luas banget itu. luas dan kota terbersih di Australia itu Perth.
Kota terbersih, terkenal. Dan memang orangnya bagus juga di sana. Saya pertama kali ke sana tuh tahun 89. Pak Imam, maaf kata, saya dari NTT. Untuk kami orang NTT, terbang dari Kupang ke Bali zaman itu saja tidak semua orang bisa. Oh iya. Ke Jawa juga susah waktu itu. Oh dari Kupang Om ya? Dari Kupang kan. Australia. Lebih dekat dari Kupang ya? Iya kan saya sudah tamat atau saya harus balik ke Kupang. Iya. Jadi terbangnya harus dari Kupang. Oh, saya pikir terbang dari Jawa, tidak mungkin ya. Kalau ke luar negeri, saya Kupang dari Bali sudah bisa. Ke Australia dari Bali. Oh, Australia dari Bali makanya itu. Oh. Tapi yang saya mau ceritakan waktu itu untuk kami orang Kupang terbang ke Bali Jawa saja susah. Kan palingan pakai kapal laut dulu itu. Iya. Pesawat itu palingan itu Buruk atau Merpati juga. Oh iya, jangan dulu Buruk Merpati. Garuda ada tapi mahal sekali. Iya betul. Nah, jadi palingan pakai kapal laut. Tapi yang saya mau cerita, ini Om, terus untuk kita dari kampung ini menuju ke Australia kan lebih nyeri lagi. Nah, di situ yang saya mau sampaikan. Beasiswa? Ya, saya disponsor, saya dibantu kan mahal Pak Imam. Iya, ini sampai sekarang saja orang ke luar negeri kecuali ya apa tapi mahal. Iya. Nah, di situ yang saya ingin sampaikan poin penting ini. Pentingnya pendidikan mental. Karena zaman-zaman itu untuk kami keluar ke Sumba saja itu sulit, takut. Karena kapal laut. Belum lagi kita ke Jawa. Jadi waktu itu kalau orang berani ke Jawa itu mentalnya kuat dan orang mental kuat itu biasanya berhasil. Dan saya mulai ambil langkah berani itu ke Sumba meskipun Sumba itu saya susah. Iya. Tapi saya kenapa berani? Saya mau belajar jauh dari orang tua saya. Dan ini menjadi satu hal yang saya ingin sharing. Pentingnya pendidikan mental jauh dari orang tua. Om 2 kali berani Om. Apa itu? Benar. Waktunya. Kalau orang ke Jawa berani luar dari rumahnya. Tapi punya ekspektasi kota besar. Betul. Ini Om beda nih. Sudah keluar dari rumah. Satu udah berani sama-sama keluar dari rumah. Yang kedua tidak punya ekspektasi ini kota di pelosok yang Om harus nggak kenal hiruk pikuk. Saya tahu betul Kupang itu angkotnya zaman tahun segitu yang angkotnya kayak diskotik dengan lampu sampai sekarang masih gila, tambah gila lagi. Betul. Iya kan Om ya. Betul. Hiruk pikuk Kupang itu banget. Ini Om harus pergi di pinggir nih. Di seluruh Indonesia saya belum temukan BEMO kita bilang transportasi sehebat Kupang. Belum Om. Saya datang ke Jawa, saya pikir Jawa kasih kalah Kupang. Tahu-taunya saya naik transportasi saja. Beda. Kupang itu spesial sekali. Nah, sekarang saya ke kampung tadi itu Pak Imam yang mana nggak ada transportasi, jalan kaki. Dapat sepeda aja sudah syukur bisa naik sepeda. Di Australia Om berapa lama? Saya waktu awal itu 4 bulan. Oke. Jadi saya di sana 4 bulan. Ambil apa Om? Saya bahasa Inggris dipertajam bahasa Inggris, kemudian saya pertajam bahasa Belanda, kemudian ada bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani. Kemudian ya belajar tentang hidup. Bahasa Ibrani itu mohon maaf itu berarti itu kitab bahasa di kitab Injil. Kitab bahasa Perjanjian Lama. Oh, bahasa Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu bahasa aslinya itu Ibrani. Ibrani ya. Iya. Perjanjian Baru bahasa aslinya itu Yunani. Oke. Begitu. Jadi saya belajar lagi nih. Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai di negara mana aja Om selain di kitab? Di Israel tuh orang Israel. Israel ya Ibrani. Sampai sekarang mereka pakai bahasa itu. Nah, bahasa Ibrani ini itu namanya bahasa Semitis. Nah, bahasa Semitis ini ada di dalam kelompok orang-orang di Middle East, Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu dekat sekali. Saya kasih contoh. like Misalnya bahasa Ibrani bilang kados. Okay. Bahasa Arabnya itu kan kudus, yang kita bilang kudus itu bahasa itu saja bahasa Arab Ibrani dan Indonesia ini cuplik aja. Kita bilang nabi. Bahasa Ibrani bilang navi. Navi. Nah, saya yakin bahasa Arab juga. Ya, nabi. Iya. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Arab dan beberapa bahasa-bahasa di Middle East mereka tuh mirip-mirip. Selamat good morning. Ibrani apa? Boker tov. Boker tov. Arab apa ya? Tov itu artinya top, artinya bagus, baik. Oh, baik. Oke, Jepang ya. Halo.
Konnichiwa. Konnichiwa. Ya. Halo. Oh. Ya. Jadi ya tapi bahasa yang saya pelajari itu lebih mengarah bahasa yang tua. Ortodok istilahnya kasarannya. Yang baku kalau bahasa Indonesianya. Enggak, bahasa yang kembali ke yang tempo dulu itu. Seperti di Al-Quran, tahu Mas? Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran itu agak beda dengan bahasa Arab. Bukan pada Arab. Sekarang Arab untuk, kalau nggak salah Arab untuk percakapan. Betul. Beda dengan beda memang. Jadi setelah saya belajar itu, saya belajar juga adaptasi tentang hidup. Hidupnya orang-orang asing itu bagaimana. Salah satunya cari pakai toilet bagaimana, pola pikir mereka bagaimana. Dan itu selama di Australia? Di Australia. Itu studi adaptasi bahasa, adaptasi culture, pola pikir, mindsetnya. Saya belajar banyak. Nah, saya mau kasih tahu yang tadi kita mau arah ke pendidikan ya. Jadi saya belajar tentang bagaimana running education, pendidikan itu. Saya belajar di Australia. Cara-cara mereka mengatur, menyiapkan pendidikan itu bagaimana. Sehingga saya waktu pulang ke NTT, ke Kupang, saya pikir saya harus bangun sekolah. Sebentar Om, belajar itu pengertiannya artinya di sana ada lembaga khusus yang mengajari Om atau tidak? Om hanya observasi biasa aja. Observasi. Saya begini, Mas Pak Imam. Saya melihat kenapa orang Australia kok bisa berhasil. Anak-anak mudanya punya rumah sendiri. Masih muda-muda umur 20-an tahun punya rumah sendiri. Saya pikir, wah kalau saya bisa pulang, saya bikin sekolah baik, anak-anak muda saya di kampung saya bisa punya rumah sendiri. Waduh. Om di sponsor di Australia itu activity formalnya Om apa di sana? Belajar bahasa. Saya belajar bukan saja bahasa, saya belajar berelasi itu. Observasi. Observasi kan sifatnya tidak formal. Tidak formal. Maksudnya yang sifatnya formal, yang Om ke Australia memang sengaja untuk suruh observasi atau memang Om saya bukan belajar yang legal. Harus masuk kelas. Enggak. Ada kelas tapi kelasnya juga tidak legal. Lebih ke informal studies. Nanti saya punya studi formalnya itu di Amerika Utara. Setelah saya sudah di training di sini. Kalau saya dikirim ke sana lagi. Di Amerika Utara di Kanada, di Hamilton, Kanada. Toronto sana. Toronto. Iya. Berapa lama Om? Saya di sana hampir 4 tahun. Studinya itu harusnya 4 tahun, tapi maaf kata saya cepat, jadi lompat kelas. Jarang orang studi di luar negeri lompat kelas, Pak Imam. Tapi saya bersyukur saya lompat kelas. Jadi harusnya 4 tahun full, saya dapat 3 tahun saja saya selesai. Kayak zaman sekarang SMA akselerasi ya? Ya benar, saya dapat akselerasi. Dan itu di saya punya perguruan tinggi itu, menurut saya dengar tuh baru 2 orang. Salah satunya saya punya profesor. Mantap. Jadi saya juga bersyukur pada Tuhan. Dalam arti ya mewakili Indonesia tidak sia-sia lah bahwa ada orang Indonesia dari kampung, dari NTT bisa sampai ke sana dan bisa buat satu yang lain, Pak Imam. Dan itu jurusannya semua sama teologi. Teologi, tapi teologianya bukan teologi jadi teolog. Lebih mengarah ke practical life, namanya minister. Jadi saya punya sarjana itu minister, melayani, lebih banyak ke masyarakat. Makanya setelah itu saya giringnya ke pendidikan, Pak Imam. Sehingga saya ini bisa saya bisa masuk ke semua daerah. Makanya kemarin tuh orang kaget kok saya bisa ke Madura. Banyak orang takut ke Madura. Saya ke Madura, ke kampung-kampung, ke pesantren. Waduh, orang kaget-kaget saja. Saya bilangnya memang saya punya tugas begitu. Tugas saya itu memberikan apa yang saya punya untuk para santri-santri Madura juga jadi gila-gilaan, menjadi berkat. Kan bersyukur ya, Mas. Nah, Mas Imam, orang tuh kaget masa ada pendeta, masa di pesantren bergaul dengan para imam kayak kiai-kiai. Sampai saat ini mereka masih bilang, Pak Johnson kapan datang lagi? Saya bilang saya ada waktu saya datang. Dan maaf kata, saya sampai ke Bupati Sampang. Itu saya bertemu dengan para pimpinan di sana. Mereka kaget kok, Pak berani aja datang ke sini. Saya bilang saya datang dengan kasih. Bahasa Indonesia, I love you. Nah sekarang saya sayang Bapak, masa Bapak mau susahkan saya? Nah terakhir Pak Imam, apa yang mereka bilang? Pak, Bapak adalah Gus Durnya orang Kristen. Ya, mereka bilang begitu. Baru saya pikir-pikir kenapa mereka bilang begitu. Oh ternyata Pak Gus Dur ini orangnya mampu masuk ke semua lini. Baru saya pikir, wah berarti mereka cukup hargai saya sebagai kata mereka. Itu kata-kata mereka. Berarti mereka menerima saya.
secara saudara Secara lah. saudara, betul Om. Karena apa tahu kalau ke Madura kan cari orang Kristen, cari orang ini hampir Tidak ada kayaknya. tidak ada di sana. Keras. Keras mereka. Makanya tadi itu saya punya hubungan dengan studi saya itu, saya lebih mengarah kepada siapa saja yang bisa saya berikan ilmu saya, pengalaman saya, ya kita kasih. Kalau di Kristen itu kita bilang kita ucap syukur ke Tuhan dengan berbuat baik. Sementara kalau di Islam dikatakan kita berbuat amalan itu. Itu bahasa yang mirip sebenarnya. Nah, makanya mereka bilang, wah ini Pak Johnson ini datang bawa bawa amalan. Saya bilang bahasa Muslimnya begitu. Yeah. Kita beramal. Kalau Muslimnya baik, beramal sebanyak mungkin. Betul, betul. Ingat, berbuat baik sebanyak mungkin. Kalau kami diminta untuk hidup sebagai orang surgawi. Orang surgawi itu maksudnya gini, Mas. Saya temukan sendiri. Semua ini tidak ada yang tidak mau ke surga, Mas. Pak Imam juga mau ke surga, saya juga semua mau ke surga. Tapi bagi saya, sebelum ke surga, nikmati dulu hidup surga itu di sini. Oh ya, iya. Nah, bagaimana kita hidup? Kalau pemahaman saya di surga itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan cinta kasih. Semua yang buruk-buruk itu tidak ada di sana. Maka sebelum kita ke sana nikmati yang indah-indah itu, ayolah di sini. Nah, makanya saya itu mau ke teman-teman saya siapa saja, saya harus tunjuk itu sukacita itu, kedamaian itu, kebaikan itu, amal itu. Ini yang harus kita buat. Tapi Edo jangan salah tangkap. Ini anak muda indah-indah itu pasti indah-indah. Oh iya, itu aplikasinya jangan aplikasinya beda dia. Ya di Muslim pun juga pasti sama. Kita hampir semua agama menerangkan kebaikan gitu. Berlomba-lomba berbuat baik. Fastabiqul khairat. Benar. Harus begitu, Pak Imam. Kalau kita betul kita tuh ke gereja, ke masjid, itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Tetapi bukan saja itu. Dalam pemahaman itu, what you have to do, you apply what you believe. Yeah. Apa yang kita percayai itu kita harus nyatakan dalam sesama. Kayak begini saya sama Pak Imam, kita seperti kakak adik, bersaudara. Itu menurut saya itu sasarannya. Jangan sampai kita melihat saudara kita jadi musuh kita atau mengorbankan mereka. Tidak bisa. Kalau bisa kita buat baik sebaik mungkin agar mereka yang anggaplah tidak bisa itu jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu pola saya. Pola saya. Iya. Dan Om sekarang terbukti memiliki lembaga pendidikan kalau boleh tahu Om. Jadi tadi saya cerita saya belajar di Australia, kemudian saya belajar di Kanada sana. Kemudian seharusnya saya tidak perlu kembali ke sini sebelum saya bikin ini sekolah. Kenapa?